오상미랑 김호기가 통화했던 내용이야. 알잖아. 너 딴 생각하지 마. 내가 살아야 그 50억 네 거든. 더 있으면 내놔봐. 내가 깜짝 놀랄 만한 걸로. 내 조카가 왜 죽어야 했는지 알아내는 게 그쪽 눈에는 주제넘는 짓으로 보이나? 니들끼리 시부리지 말고 나한테도 알려줘야지. 아 귀찮게 정말. 야, 갓나 새끼야. 기생충도 아니고. 백두 대낮에 이런 미친년이 다 돌아다니길래. 들었지? 제롬! 제롬? 누가 사주했어? 만수 사장! Make sure B357 doesn't reach the final destination, okay? Kali ini di awal scene diperlihatkan kondisi di dalam gedung biru, di mana presiden sedang berlatih membaca teks dari pidato untuk dibacakan di depan rakyat nantinya. Namun Perdana Menteri Joe tampak tidak setuju dengan teks dari pidato itu yang di mana itu dibuat oleh Sekretaris Yoon. Perdana Menteri Joe menginginkan pidato yang lebih tegas di saat krisis seperti saat ini. Namun Sekretaris Yoon menghindari pandangan masyarakat yang akan mengecap pemerintahan yang otoriter apabila melakukan pidato yang bernada keras. Dalam hal ini Presiden lebih memilih saran dari Perdana Menteri Joe dan menyuruhnya untuk memperbaiki teks dari pidato yang dibuat oleh Sekretaris Yoon sebelumnya. Di sisi lain, Kim Woo-gi yang sedang kehabisan darah dikarenakan operasi dadakan yang dilakukan Ki Teung pun akhirnya diberikan donor darah oleh Gon. Gon yang memiliki kesamaan golongan darah dengan Kim Woo-gi memberikannya 2 ampul penuh darah untuk ditransfusikan kepada Kim Woo-gi agar dirinya bisa selamat dan bersaksi di depan pengadilan. Ki Teung yang akhirnya tersentuh hatinya melihat tekad dan pengorbanan dari Gon ini memberikannya sebuah momogi rasa coklat untuk dimakannya agar dapat menggantikan darahnya yang diberikan kepada Kim Woo-gi. Dan di luar gedung tersebut juga masih nampak Do So dan Lily yang masih setia menunggu untuk dapat membunuh mereka. Di kediaman Jessica, dirinya dan Min Sik sedang merencanakan cara agar bisa keluar dari masalah ini. Dan tiba-tiba muncullah Shadow masuk ke dalam ruangan tersebut. Min Sik akhirnya memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum dirinya menangkap Jo Chul, ia sempat mendengarkan percakapan Jo Chul dengan Ki Teung, di mana Jo Chul berjanji akan mengirimkan bantuan kepada Ki Teung di kedutaan. Min Sik berencana mengirimkan anak buahnya ke Maroko untuk dapat masuk ke dalam kedutaan dan menghabisi mereka semua langsung di dalam sana. Jessica pun kemudian datang menemui Oh Sang-mi yang masih disekap oleh anak buah Do So di suatu hutan. Jessica di sini menawarkan Oh Sang-mi untuk ikut pergi bersamanya agar bisa menjalankan rencana yang telah dibuatnya bersama Shadow. Oh Sang-mi sempat menolak hingga akhirnya Jessica mengancamnya bahwa tentara bayaran yang berada di luar akan segera membunuhnya apabila Oh Sang-mi tidak ikut bersama dirinya. Dan hal itu berhasil membuat Oh Sang-mi memohon kepada Jessica demi keselamatan nyawanya. Jessica lalu membawa Oh Sang-mi ke kantor polisi di Seoul dan menyuruhnya agar menyerahkan diri di sana kepada kepala divisi intelijen. Adegan berpindah di Maroko di mana Ki Teung melihat beberapa mobil yang mencurigakan di luar gedung kedutaan Korea. Ia pun kemudian mendapatkan panggilan dari Direktur Bin yang menanyakan kondisi Kim Woo-gi di sana.
Kiteng yang tidak mengetahui bahwa Direktur An sudah menjadi komplotan dari Min-sik pun memberitahukannya kondisi mereka dan menanyakan tentang bantuan yang sebelumnya akan dikirimkan oleh Jo Chul. Min-sik kemudian menemui timnya yang akan diberangkatkannya ke kedutaan Korea di Maroko. Tim yang dipimpin oleh Hwang Pil-yong ini dijanjikan imbalan yang besar oleh Min-sik apabila mereka berhasil menjalankan misinya untuk dapat membunuh Kim Woo-gi dan juga Gon dan para agen Bin lain yang menghalangi misi mereka nantinya. Sedangkan Jo Chul yang sedang menjadi tahanan Bin berpura-pura untuk pergi ke toilet dan berhasil mengambil ponsel dari salah satu penjaga. Ia pun kemudian menghubungi salah satu wartawan dari media masyap yang bertugas di Gedung Biru. Jo Chul memberitahukannya bahwa Kim Woo-gi telah diketemukan dan tim yang mendampinginya di Maroko beresiko dibunuh oleh seseorang. Jo Chul kemudian meminta kepada sang wartawan untuk memberitahukan hal tersebut langsung kepada presiden. Sayangnya operator melihat hal ini melalui CCTV dan melaporkannya kepada Min-sik. Min-sik pun dengan segera lalu datang bersama dua anak buahnya dan kembali menangkap Jo Chul. Sekretaris Yeon yang diberitahu Min-sik bahwa Jo Chul telah menghubungi salah satu wartawan di Gedung Biru itu pun kemudian berusaha mengambil kertas yang dilihatnya diberikan oleh seorang wartawan kepada Nona Seo. Sempat menolak untuk memberikan kertas, namun Nona Seo akhirnya malah memberikan kertas memo tersebut kepada Perdana Menteri Jo yang kebetulan lewat di sana. Dan di luar dugaan, bukannya memberikan memo itu kepada presiden, Perdana Menteri Jo malah merobek kertas tersebut tepat di depan mata Sekretaris Yeon dan juga Nona Seo. Ia pun lantas pergi sambil mengatakan bahwa kini Sekretaris Yeon bisa berbagi rahasia bersama dirinya. Kembali kepada Jo Chul yang sedang diinterogasi oleh Min-sik di dalam sebuah ruangan. Hingga masuklah Hwa Sok yang dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen yang dimana dokumen tersebut menyatakan bahwa Jo Chul adalah seorang pengkhianat yang membocorkan rahasia negara. Hwa Sok yang tidak bisa melawan itu akhirnya menandatangani dokumen tersebut yang dimana dirinya akan menjadi saksi atas kejahatan dari Jo Chul nantinya. Dan ternyata itu semua adalah rencana dari Jo Chul agar bisa menyelamatkan para agen Bin yang masih berada di Maroko bersama Kim Woo-gi. Adegan kembali berpindah kepada Gon yang sedang bermimpi menemui sang keponakan Hon. Hon menceritakan cita-citanya untuk menjadi seperti sang paman yang diidolakannya dan menggantikan untuk merawat sang paman di hari tuanya nanti. Setelah terbangun, Gon berencana menemui Haeri yang sedang memasak di dapur. Terlihat di sini Haeri mengalami shock diakibatkan kehilangan rekan satu timnya. 기죽지 말라고. Gon yang melihat hal ini pun berusaha untuk masuk ke dalam dan menenangkan Haeri, namun hal tersebut dicegah oleh Kiteng yang memberitahukan kepada Gon agar membiarkan Haeri menghadapi rasa kehilangan itu seorang diri. Setelahnya mereka berempat mulai makan masakan yang dimasak oleh Haeri sebelumnya. Di sini terjadi adegan di mana perhatian Haeri diperebutkan oleh Gon dan juga Kiteng, yang mana sebelumnya Kiteng tampak tidak peduli dengan Haeri. 오늘 피 엄청 뽑았는데 얼른 먹고 회복해야지. 팀장님도 많이 드시고. 아, 이거 계란 후라이가 왜 3개밖에 없나? 내 거 먹어. 알러지가 있으셨습니까? 비벼. Berpindah ke adegan di mana Park Kwang bersama keluarga korban lainnya sedang menandatangani sebuah dokumen untuk menuntut perusahaan John & Mark sebagai dalang dari kecelakaan pesawat B357. Namun tiba-tiba masuk asisten dari Jessica yang memberitahukannya bahwa dokumen tersebut akan menjadi sebuah tuntutan nantinya. Dan diperlihatkan di TV acara konferensi pers dari Oh Sang-mi yang ternyata ia dipaksa oleh Jessica untuk mengakui kejahatannya, namun yang mendalangi aksi terorisme tersebut ialah perusahaan Dynamic System. Oh Sang-mi dijanjikan 10 miliar won oleh Jessica apabila mau memberikan saksi palsu yang mana itu akan membebaskan John & Mark dari masalah jatuhnya pesawat B357. Edward Park pun segera menemui Jessica dan menyatakan keterkejutannya atas tindakan yang diambil Jessica. Ia pun berjanji akan membalas Jessica tanpa ampun, yang mana Jessica di sini telah mengibarkan bendera peperangan kepada dirinya. Hwa Sok yang sudah kembali bekerja sebagai anak buah Min-sik di sini kemudian berusaha mencairkan suasana dengan mentraktir anggota tim yang lain untuk makan siang.
Ia pun kemudian menelpon sebuah restoran bernama Ayam Peluru dari sebuah brosur di dalam laci dan memesan menu vagabond kepada sang penjual. Sang penjual ayam panggang yang bernama Kyu Sunja ini lalu membawakan kertas pesanan dari Hwasok dan memberikannya ke seorang pria bernama Kie Jangsu yang mana ia adalah anak dari Sunja. Tak berselang lama Jangsu mengantarkan makanan pesanan Hwasok yang dimana di sini Antek dari Minsik terus mengawasinya. Restoran ayam panggang Peluru ini ternyata adalah sebuah markas rahasia yang hanya digunakan oleh Kiteng dan Jochul untuk masalah penting dengan kode vagabond. Di kedutaan Korea di Maroko, Black Team yang dipimpin oleh Hwang pun tiba bersama pasukannya. Di sini Gon terlihat curiga di mana kedatangan dari tim bantuan ini tidak dihadang oleh tentara bayaran yang berada di luar gedung. Kiteng pun ternyata memiliki firasat yang sama di mana ia mengenali bahwa tim tersebut bukanlah anak buah dari Jochul. Tak lama Kiteng mendapatkan telepon dari sang pemilik restoran Ayam Peluru yang mengatakan bahwa tim bantuan yang baru saja tiba di sana adalah tim pembunuh yang ditugaskan oleh Minsik. Setelahnya giliran Presiden Bin yang menelpon Kiteng untuk memberitahukannya yang sebenarnya dan menyuruh Kiteng, Haeri dan juga Sehun untuk menjauh. 거기 걔들 김우기 죽이러 간 거예요. 대체 누가 이따위 명령을? 야 기태웅! 내가 지원팀 애들 다 죽이면요. 반역자가 되겠지. 국가의 명령이다. Singkat waktu, malam pun tiba. Black Team yang sedang bersiap melakukan misinya tanpa sengaja dikagetkan dengan kedatangan Gon ke kamar mereka. Namun Haeri yang ternyata mengikuti Gon kemudian mencegahnya dan berpura-pura menawarkan mie gelas kepada Hwang dan timnya. Haeri yang sempat melihat Hwang dan timnya menggunakan armor lengkap dan senjata dengan peredam itu pun memberitahukannya kepada Gon dan bersiap memindahkan Kim Wogi ke kamar Kiteng. Haeri yang sedang bersiap memindahkan Kim Wogi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mickey, asisten Edward Park yang menyuruhnya untuk memasang timer di ponselnya dan mengikuti semua perintahnya apabila ingin selamat malam ini. Sedangkan Gon kembali mengetuk kamar dari Hwang dan 내 걱정하지 말고 그냥 쏴! 총 버리라고 이 새끼들아! 쏴! 지금 뭐 하는 짓들입니까? 이거 보고만 계실 겁니까? 명령이다. Welcome to the